这2个身份牌你们先拿，金都会掉你身上。走吧。Di saat Hong Ye dan Yuan sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba datanglah beberapa petugas istana yang seketika itu menggeledah seisi tempat tersebut. Yang tak lama setelah itu juga muncullah seorang pria yang langsung menyerang Hong Ye di sana. Bahkan pria tersebut juga mematahkan pedang palsu yang selama ini Hong Ye bawa. 剑到底是赝品？五妹，我疏忽了。 Setelah kejadian ini Hong Ye dan Zuo langsung mendatangi kediaman Huaisu, dan di sanalah Hong Ye menceritakan masalah yang terjadi barusan. Tak hanya itu, Hong Ye juga berencana ikut tinggal dengan mereka, karena menurutnya, hanya dengan cara seperti inilah mereka baru bisa kerjasama dan saling melindungi satu sama lain. 你还是先做个人吧。李家二公子李去卓，坐下来说重点。我们俩到时候一吃下去就能变成妖，之后啊，大小姐，哎，我们俩可以把柴房收拾一下，住在柴房。 Entah apa yang ada di pikiran Hong Ye dan Zuo, ia malah berencana menyamar menjadi siluman di sana demi memperlancar misi ini, yang sebenarnya rencana ini kurang disetujui oleh Huaisu, namun karena Hong Ye bertekad mencoba cara ini, di saat itu juga Huaisu hanya bisa memilih pasrah dan mempercayakan penuh rencana ini kepada mereka berdua. 那2个人怎么还没出来啊？哇！一狗，真的是你啊！怀珠，他妖化还未完全完成，贪睡的蛇性已有，我把他扶进去吧。 Tanpa menunggu waktu lama Hong Ye langsung mencari informasi dari kenalannya dulu, dan orang yang ia temui kali ini adalah Bumu, adik dari sang raja penguasa kota ini. Namun walaupun identitas Bumu cukup penting di istana ini, tetapi ia tak memiliki kekuasaan, sehingga untuk saat ini ia hanya bisa memberikan sedikit informasi kepadanya. 便是我御妖国国，也是北山派鼎盛时期，和黑狐的起源有关。国主携带王印方可。是被人刺杀的。 是的，后还真是有一件怪事。Singkat cerita malam pun tiba, yang bertepatan di saat itu juga kekuatan siluman yang ada di tubuh Hong Ye tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya kedinginan, sehingga karena tidak ada pilihan lain, Hong Ye terpaksa mendatangi kediaman Huaisu dan meminta pertolongan darinya. Kejadian ini jelas membuat Xinlan adiknya Huaisu marah di sana, karena menganggap Hong Ye adalah pria yang tidak baik, dan rupanya selama ini Xinlan belum tahu identitas pendekar pedang yang sebenarnya, sehingga cukup masuk akal jika Xinlan selalu membenci Hong Ye, dan masih berharap pendekar pedanglah yang mendampingi kakaknya kelak. 就是故意想来找你，咱们可不能被他那些甜言蜜语给骗了。你先去外面晒晒太阳。啊！ Karena mereka tak mempunyai waktu lama lagi, dan kekuatan siluman di tubuh Hong Ye juga terbatas, sehingga di saat itu mereka memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam istana, tetapi belum sempat mereka berdua mendapatkan informasi, posisi mereka telah ketahuan oleh salah satu penjaga di tempat itu, sehingga selain melawannya, tak ada lagi jalan keluar untuk mereka. 去找王权红叶的下落，现在都没有消息。 Dan kita akan diperkenalkan penasehat istana Yu Yao ini yang bernama Anayan. Ia memiliki satu anak putra yang bernama Zhang. Namun walaupun demikian, Anayan bukanlah sosok ibu yang baik, karena di saat Zhang masih kecil dan ekonomi mereka kurang baik, Anayan sempat membuang Zhang bahkan menjualnya. Tak cukup sampai di situ, setelah Zhang dewasa, Anayan juga tak memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun ketika terus mengancam putranya tersebut untuk diperintahkan menyelesaikan semua tugas kejinya. 对不起你的人是娘。 但从此以后，消息就会立刻知会于你。活着该有多好！ Tak lama setelah itu kepergian Zhang diikuti Hong Ye dan Huaisu, karena ternyata pria misterius yang sempat menyerangnya dan mematahkan pedang milik Hong Ye adalah Zhang itu sendiri. Namun ketika Hong Ye akan menyerangnya di sana, tiba-tiba datanglah Yuan, yang rupanya mereka berdua merupakan kekasih lama. 你觉得你逃得掉吗？大哥，我跟你们走，还有什么事瞒着我？ 我说张正刺杀你，能放过他吗？五妹，
真的喜欢他。想好怎么杀我，断头饭。我在你心里就是这样一个。 Setelah Zhang mendapatkan arahan dari Hong Ye, seketika itu juga ia langsung berani melawan ancaman ibu kandungnya sendiri, dan sang ibu yang melihat anaknya tak patuh lagi jelas sangat murka di sana, dengan tanpa adanya rasa berbelas kasih sedikit pun, sang ibu nekat memasukkan jimat siluman ke tubuh Zhang putranya sendiri, yang tindakan ini jelas sangatlah kejam dan tak manusiawi sedikit pun. 我便赔命。这是最新研制的御妖，辈子为我所用，做我的奴隶。 这不可能！杀了他！Singkat cerita mereka telah mendapatkan petunjuk yang kedua, yang petunjuknya kali ini berada di suatu arena di dalam pertandingan, dan para peserta tidak akan bertanding di atas ring, melainkan mereka semua akan dikirim ke suatu dimensi guna menghadapi rintangan di sana. Dan di dalam dimensi inilah semuanya terungkap, setelah mereka bertemu dengan pusaka leluhur yang terkubur di sana, yang pusaka tersebut menjelaskan seluruh kejadian yang terjadi kepada Jiang ibunya Huaisu saat itu. 我娘，她来过这里。青兰10年之前，你们的母亲助我在10年之内的历史，几乎的一点灵力，让她亲自。 Dan rupanya dulunya Jiang terlahir sebagai gadis suci dari suatu suku, yang identitas istimewanya itu membuat siluman rubah tertarik untuk menjadikannya wadah. Awalnya sang rubah menginginkan Jiang yang menjadi wadahnya, namun setelah ia tahu jika Jiang hamil anak pertamanya, seketika itu juga sang rubah memilih memasukkan aura silumannya ke dalam janin tersebut, dan di saat itu Jiang yang tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa pasrah melihat tindakan itu. 这才是我完美的容器。轮至魂天典狱狱者。 可是，我不得已生下了你，所经受的这一切都是伴我。阿楚不怪你，都别了。娘，终有一天一定会杀死黑虎的。 Dan setelah semuanya terjawab, mereka memutuskan untuk pergi dari dimensi tersebut. Namun sialnya begitu ia keluar, di sana sudah banyak sekali pasukan istana yang mengepungnya. Beruntungnya Zhang yang sudah sadar dengan kesalahannya pun bergegas datang di sana dan membantu mereka. 一气盟和御妖国的君子协议。最后一次机会。黑剑张正，王权剑。若我们回到一气盟主，那情况会如何？拖下去，关入死牢。是。来去自由。 Di satu sisi, Ji Huo yang sebelumnya ada di masa depan, kini berhasil lagi kembali ke masa sekarang berkat bantuan dari Ren Feng, dan di saat itu juga, Ji Huo langsung mendatangi Anayan di penjara dan memberikannya tugas baru untuknya. 还有用？姐，你给我出来！对不会饶了你。你的主人，一直忠心耿耿。这是七星院中，去试试。 给姑倒酒，王那言。背弃我的人，一个都不会放。 Kabar terbunuhnya penguasa kota ini cepat atau lambat langsung sampai di telinga mereka, sehingga di saat itu juga, Hong Ye dan rekannya memutuskan untuk melihat kondisi di sana, dan mencoba menghentikan kekacauan yang ada. 沉寂数百年的怨灵，听我阿那言的调。自馆主释放恶灵，罪不可恕。急死，都去死！大家小心！ Di
Di saat itu Zhang putranya juga datang ke tempat tersebut, dan sungguh betapa kecewanya ia setelah tahu ibunya semakin kejam, alih-alih bertaubat dan menyesali perbuatannya, sang ibu malah semakin melakukan kesalahan besar di sana, sehingga jangan salahkan sang anak ketika murka, dan meminta pertanggungjawaban atas kekejaman ini semua. Setelah kejadian itu, kini Yuan terluka parah, dan mereka yang melihat hal tersebut pastinya tak akan tinggal diam, sehingga dengan tanpa adanya basa-basi sedikit pun, mereka semua langsung mengobatinya dan membawanya ke tempat yang aman. 五妹， 行了，夜为你找来了解药。 我想听你说话，也算是你的救命。这辈子我禅定你了。 Dan disinilah terungkap, dulunya Jihuo adalah pemimpin dari suatu suku siluman, dan di saat itu terjadilah perang antar suku siluman yang dipimpin Jihuo dengan suku naga, namun saat itu suku Jihuo kalah telak bahkan hanya menyisakan dirinya seorang. 有一个礼物要送给你。 我对迦兰产生了感情。 Jialan sang siluman rubah yang melihat kejadian ini jelas tak tinggal diam, sehingga dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, ia mendatangi suku naga seorang diri dan memusnahkan seluruh siluman yang ada di sana. Tindakan Lan ini seketika membuat para pemimpin sekte di alam manusia murka, dan demi menangkap serta membunuh Lan siluman rubah, mereka para petinggi sekte nekat menangkap Jihuo sebagai umpan di sana, sehingga dari sinilah awal kebencian dan dendam mulai terbentuk di hati mereka berdua. 我们一起走。患难与共的痴情爱侣，这儿专门为你这个贵客。蟑螂。 走！为了擒主妖，活埋在这大坑中。迦兰，等以恶虎为。迦兰。一个都会死。 Dan walaupun tubuh asli Lan telah musnah, tetapi itu tidak dengan jiwanya, sehingga di saat itu Lan nekat menyerap seluruh kebencian yang ada di wilayah ini, yang setelahnya ia bergegas menuju kota Yuyao guna menyerap dan memusnahkan seluruh penduduk yang ada. 如今御妖国还能控人，他让他们自相互没有肉身，没事。一坛下的邪气，便是当年被国主以牙还牙，以血还血。伯母，不需要这万人坑内。 Tak lama setelah itu Hong Ye juga berniat jujur akan identitasnya kepada Xin Lan, dan betapa kagetnya ia di sana setelah tahu bahwa pendekar pedang dan Hong Ye adalah orang yang sama, bahkan Zhou yang Xin Lan anggap beban selama ini pun juga ikut jujur akan jati dirinya yang sesungguhnya. 早就知道了，是不是？我再送你个赠品。好啊！我给你个台阶下啊，你追追就行了你。我在什么王权姐夫、面具姐夫之间纠。跑了。这个送给你，想着可以送你，保重。 Sesampainya Huaisu di kediamannya, ia langsung menceritakan kepada ayahnya seluruh rahasia yang disembunyikan ibunya selama ini, termasuk asal aura siluman rubah di tubuhnya, yang kebenaran ini jelas membuat sang ayah sangat bersedih, karena tak tahu dan tak bisa membantu kesulitan sang ibu kala itu. 见着了他的残影，你娘是不是还像当年一样？ 你辛苦了。 Di satu sisi grup bertopeng juga bertambah satu anggota lagi, yang orang tersebut tak lain tak bukan adalah Zhang. Sempat kemampuannya sedikit diremehkan di sana, tetapi setelah Zhang menunjukkan identitasnya, jika dia sang penguasa pedang hitam, seketika itu juga mereka bersedia mengakuinya sebagai anggota. 不就换个面具吗？有什么大惊小怪？
有一位新成员加入。五十岚，入伙的。干嘛嘛？你就入伙？黑剑张正，巴蒂好。比我想象中好看些。 Singkat cerita malam pun tiba, di dalam tidurnya, Hong Ye bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sedang terkurung di sebuah dimensi, yang di dalam dimensi tersebut, terdapat pohon besar yang sangat mengerikan, dan walaupun Hong Ye sadar itu semua hanyalah mimpi, tetap saja ia sangat khawatir, sehingga ia memutuskan mengumpulkan grup bertopeng dan berlatih di sana. Dan terungkaplah pria tua yang telah membangkitkan Ji Huo kala itu adalah kakeknya Yi Tan tersebut, yang identitasnya ini terbongkar setelah ia ketahuan menculik Zui di sana. Beruntungnya cucunya Yi Tan menyadarinya dan bergegas menghentikan tindakan tersebut. Sialnya Yi Tan tak mampu melawan kakeknya, sehingga ia dirasuki kekuatan gelap. Tak cukup sampai di situ, kekuatan tersebut juga mengambil alih kesadarannya, dan seketika langsung membunuh kakeknya yang berdiri tepat di hadapannya. Singkat cerita mereka telah selesai memakamkan kakeknya Yi Tan, dan walaupun kakeknya adalah sosok pelaku kejahatan yang kejam, namun tetap saja setelahnya Yi Tan merasa terpukul, mengingat kakeknya adalah satu-satunya orang terdekatnya semenjak ia masih kecil. Di satu sisi setelah Ren Feng berhasil mengeluarkan Ji Huo dari masa depan, seketika itu juga ia memanfaatkan keadaan lemahnya untuk membunuhnya, bahkan Ren Feng juga berencana mengambil inti spiritual milik Ji Huo untuk dijadikan pedang siluman di sana. 九货大人，那是何物？三炼剑之炉。九货说是天上地下金钱。本座面前口出狂言，龙血。没错。 Tak cukup sampai di situ, rupanya semenjak kejadian itu, kesadaran Lan telah musnah sepenuhnya, dan yang sekarang ada di hadapannya bukanlah Lan yang dulu, melainkan adalah kumpulan kebencian yang terbentuk, yang kebenaran ini jelas seketika membuat Ji Huo sangat kecewa dan murka, karena telah ditipu selama ini. 练啊，已经没有用了。你看你，让人心疼。霍大人为了嘉兰，真的什么都舍得。可是他已经死了。他能回来，我什么都愿意。他已经死了，殿下为我们陪葬。你是不是疯了？你这个疯子！把我的嘉兰给我还来！金人凤，交给你了。 Sialnya Ren Feng tak tahu jika Ji Huo adalah sosok abadi, sehingga alih-alih ia menyerap inti spiritualnya di sana, Ren Feng malah dibuat tak berdaya di hadapannya, bahkan Ji Huo tak keberatan sedikit pun jika harus melenyapkannya di saat itu juga. Setelah Ji Huo membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut, seketika itu juga ia langsung menarik Hong Ye yang kebetulan ada di sana ke suatu dimensi. Namun untungnya sekarang Ji Huo bukanlah sosok abadi, karena sebelumnya ia telah terluka parah, ditambah ia nekat membuat dimensi pemusnah ini, sehingga kondisi ini sangat menguntungkan Hong Ye untuk membunuhnya di saat itu juga. Hong Ye, 归于尽吧！所有。 《
是不生不灭了。做的迦兰已死，但我还在乎生死。帮我杀了黑狐，让迦兰自由。会飞水星问之名与爱的幻灭与之中在致命的。 Karena masalah ini belum selesai, Hong Ye memutuskan untuk mendatangi gerbang hantu seorang diri. Awalnya tekad Hong Ye sangat diremehkan penjaga gerbang tersebut, namun ketika ia menunjukkan kekuatannya, ditambah anggota grup bertopeng lainnya juga datang di sana, seketika itu juga sang penjaga gerbang tersebut hanya bisa terdiam melihat tekad kuat mereka semua. 来此，所谓何事？回吧，小娃娃，还是回头吧。 真实身份到底是什么？是我们一个人偷偷去哪儿了？你在酒里下药？还望前辈放行。人们关外到底是什么？年轻人知天高地厚，真相不是你们能承受的。是哪家的后辈？年轻人。 老道义，结果无法承受的呀！出来了，快来！ Setelah mereka berhasil melewati gerbang tersebut, di sanalah mereka dihadapkan hamparan kegelapan yang sangat luas, yang di tengah hamparan tersebut, ternyata terdapat pohon yang tumbuh dan menjulang tinggi persis seperti yang ada di mimpi Hong Ye kala itu. Tak hanya itu, di dalam sana Hong Ye juga menemukan tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa tepat di bawah pohon tersebut, dan ternyata selama ini ayahnya Hong Ye pergi ke tempat ini dan berperang melawan kegelapan tersebut seorang diri, namun sialnya usahanya gagal, dan sekarang yang tersisa hanyalah pedang langit, yang selalu dibawa sang ayah selama ini. Tetapi tak berselang waktu lama semua kekuatan kegelapan tersebut seketika menyerang mereka semua, sehingga kini mau tak mau mereka harus melawannya dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Sedangkan di satu sisi Huaisu ternyata nekat mendatangi Gunung Tu, dan di sanalah ia akan mencoba membantu mereka melalui pohon purba yang tumbuh di sana, yang pohon tersebut rupanya adalah satu-satunya pohon yang terhubung langsung dengan pohon kegelapan yang ada di luar gerbang barusan. Di dalam kegelapan tersebut, siluman rubah juga berusaha merasuki Zhang dan mempengaruhi pikirannya, namun Zhang yang memiliki tekad kuat pastinya tak akan mudah dikendalikan. Yang tak lama setelah itu juga datanglah Yuan yang langsung menyerang Zhang di sana, dan rupanya Yuan telah dirasuki penuh oleh kekuatan gelap tersebut.
Di satu sisi Zhou dan Zisai juga sedang berusaha keras melawan kegelapan tersebut, bahkan demi menyelamatkan Zhou Zisai nekat mengorbankan nyawanya di sana, yang tindakan ini jelas membuat Zhou sangat bersedih, karena ia menganggap dirinya tak berguna karena tak bisa merubah takdir, seperti yang sudah mereka ceritakan sebelumnya. 还有活路吗？我弟弟死在这儿了。许多情景为求。借你一滴血。 Kejadian yang sama juga dialami anggota bertopeng lainnya, Zai dan Siyue juga berusaha melawan Yitan yang telah dirasuki kegelapan di sana, dan walaupun mereka mencoba menyadarkannya dan melawannya dengan cara apapun, tetap saja, kekuatan siluman rubah jauh di atas mereka semua. 什么时候被黑狐控制的？你到底是谁？想想，是谁替你守？ Tak lama setelah itu datanglah Hong Ye di tempat tersebut. Awalnya ia ingin membantu kesulitan Yitan di sana, namun sialnya Hong Ye terpengaruh di sana bahkan hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntungnya Yitan mencegahnya dan berusaha menyadarkannya, yaitu dengan mencungkil mata langitnya sendiri dan menghancurkannya di saat itu juga. Karena hanya tersisa Hong Ye seorang, kini mau tak mau ia harus menghadapinya seorang diri. Untungnya Huaisu di luar sana juga ikut membantu melemahkan kekuatan siluman rubah tersebut, dan kesempatan ini Hong Ye manfaatkan untuk menarik satu persatu jiwa yang telah dikorbankan siluman rubah, guna dimurnikan dan disucikan di bawah formasinya, yang setelahnya jiwa suci tersebut Hong Ye gabungkan untuk membuat senjata pemusnah iblis, dan melenyapkan siluman rubah keji tersebut sepenuhnya. 我需要这万人坑内。 Sialnya setelah kejadian ini Huaisu diperintahkan pulang oleh ayahnya di kediamannya, yang perintah itu rupanya hanyalah trik dari Renfeng yang selama ini ternyata belum mati. Bukan hanya itu, Renfeng juga berniat memberontak dan menggulingkan posisi ayahnya Huaisu di sekte tersebut. 季如风把庄主给杀害了。曼多，今夜察觉到我跟黑狐有关，要不把你体内可以控制纯质阳炎的精。 Ternyata dalam pertempuran kali ini hanya menyisakan Hong Ye dan Zhou seorang, yang hal ini jelas akan membuat pukulan yang sangat keras bagi mereka, karena bagaimanapun juga mereka semua adalah teman seperjuangan hidup dan mati, suka dan duka telah mereka lalui, namun kini hanya menyisakan semua kenangan, yang terus terukir dan tak pernah hilang dari ingatan mereka. 你猜怎么着？你说。公营大官大王，
这还有这么多哥哥呢，轮到你上去。Di satu sisi Xinlan berusaha kabur dari pengejaran anak buah Renfeng, karena selain Huaisu dan dirinya tak ada lagi orang yang tahu kejahatan Renfeng tersebut, sampailah Xinlan di tepi jurang dan tak ada jalan lain lagi, sehingga daripada dirinya tertangkap para pengkhianat tersebut, Xinlan memilih melompat ke dalam jurang dan mempertaruhkan semua keberuntungannya di sana. 老大，我们逼死了秦岚小姐，你们也不是不知道。 Huaisu yang melihat adiknya dibunuh seketika itu juga ia langsung marah dan murka, ditambah ia mendapatkan kabar bahwa seluruh grup bertopeng telah musnah tak tersisa, sehingga yang awalnya ia berniat bertahan hidup pun kini telah tiada, dan setelahnya ia nekat melawan seluruh sekte seorang diri, bahkan hingga sampai titik darah penghabisan sekalipun. 面具团8全都折戟全生还。你何必如此绝？是谋权不义，这个卑鄙小人！ Untungnya di saat itu datanglah Hongye yang langsung membrutal di sana, yang tak lama setelah aksinya itu para petinggi aliansi juga datang ke tempat itu untuk membantu kesulitan Hongye tersebut. Tak cukup sampai di situ, bahkan Hongye juga membawa perlengkapan pengantin dan berniat menikahi Huaisu tepat di detik itu juga. 有何惧啊？不怕呀，我们王权家虽说来，金先生对我们有些误会。 我们家主金仁凤先生的表妹得到东方老英雄林慷慨的把神火山庄的内务，金先生是个忘恩负义、誓师夺。 Singkat cerita, pernikahan mereka dilaksanakan di kediaman Hongye, dan semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna tanpa adanya halangan apapun. Namun di dalam kejadian ini, mereka masih belum bisa menghukum Renfeng karena bukti yang mereka butuhkan belum kuat, sehingga Huaisu yang tak ingin melihat Renfeng hidup lama lagi pun memutuskan untuk mendatanginya dan membunuhnya seorang diri. Yang tak lama setelah itu Hongye juga datang di sana untuk membantunya. Luka yang Renfeng terima saat ini ternyata sangat parah dan terus menyiksa tubuhnya, yang kondisi ini sebenarnya sangatlah layak ia terima, mengingat semua kekejaman apa yang telah ia lakukan dan perbuat selama ini. 非常珍贵，且你要的量庄主，身体不。 Cobaan Hongye tak cukup sampai di situ. Setelah berbulan-bulan berlalu, kini kondisi aliansi yang didirikan ayahnya telah melemah. Banyak sekali para anggota yang keluar dan tak mematuhi aturan lagi, yang kondisi ini membuat pecahnya pertempuran manusia dan siluman. Bahkan di saat Hongye akan memperbaiki ini semua, tiba-tiba jiwa pedangnya hilang dan kemampuannya turun drastis, yang keadaan ini jelas seketika membuatnya putus asa dan bersedih di sana. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu dan Huaisu telah hamil anak pertamanya. Namun masalah dan kekacauan yang ada di luar sana masih saja belum bisa dihentikan. Sempat mereka mengutus beberapa orang untuk menyelesaikan masalah ini, namun usahanya tetap saja sampai sekarang masih juga belum berhasil. 7月初7，我们带着孩子，又恶心了。
您和侯爷的孩子。 Di dalam senyumnya Huaisu, ternyata selama ini ia menyimpan kepedihan yang sangat dalam. Tepat di saat Hongye berhasil memusnahkan siluman rubah kala itu, kekuatan gelap yang ada di tubuh Huaisu juga ikut meledak dan sedikit merusak organ dalamnya. Yang kebenaran ini terpaksa Huaisu sembunyikan karena ia tak ingin membuat Hongye semakin bersedih, karena saat itu Hongye juga telah kehilangan adik kandungnya dan beberapa teman terbaiknya. 也是因为不想放弃。那觉得正确的是吧？ Singkat cerita, anak tersebut telah terlahir dengan selamat, namun Huaisu yang tak kuat lagi menahan penderitaan ini pun memilih menyerah di sana. Hongye yang melihat kondisi ini seketika langsung bersedih di tempat itu juga, karena sebelumnya ia tak sama sekali mengira jika hal ini akan terjadi kepada kekasihnya. 我被夏兰守约，我一直。为什么？ 还有一个心愿。一阵风，只手相看雪，找回你的前行，来走是与感是。爱中你神往之间万千。 Film ditutup dengan kedamaian tiga alam, begitupun dengan Hongye yang juga telah ikhlas akan takdir ini, dan walaupun kekuatan gelap yang ada di luar sana belum bisa dimusnahkan sepenuhnya, tetapi mereka tak menyerah begitu saja, ditambah kini banyak sekali generasi muda dari anggota aliansi yang berbakat, berilmu dan berpendidikan tinggi. 成为一启蒙未来的有生，重新建立